Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ibunda rahimakumullah, kita buka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas buku yang berjudul Al-Kabair, ya, dosa-dosa besar. Kemarin sampai intisari ad-duha sudah? Belum, ya. Jadi gimana kesimpulannya, Bunda? Selang-seling? Sudah ada dibicarakan di grup? Belum ada. Baik. Jadi maunya ada kesepakatan, Bunda. Ada kesepakatan supaya tidak bertanya-tanya kan. Seperti teman-teman yang lain itu ada yang selang-seling. Itu sebenarnya kemarin kita coba sebulan sekali. Terlalu lama jadinya kan. Terlalu lama. Jadi ini harusnya berapa nih? 2 kali pertemuan lagi harus kita bahas ya. Setiap awal bulan ya. Ya. Akhirnya mereka minta, "Udah Ustaz, selang-seling saja. Hari ini tadabbur, pekan depan Al-Kabair." Ada pula yang seperti ini, setiap satu dosa selesai lanjut ke tadabbur Quran. Nanti satu surah selesai lanjut ke Al-Kabair. Ada yang seperti itu. Nanti silahkan disepakati gimana bagusnya, Bunda. Karena satu surah itu lama juga kan, Ustaz? Iya sih. Kalau satu dosa itu berapa biasanya, Ustaz? Berapa kali pertemuan? Satu dosa dua kali pertemuan. Tergantung dosanya sih. Sekarang kan masuk yang panjang, Iya. nanti bisa 4 kali. Iya, menyesuaikan, Bunda. Ya. Tergantung sih. Ya. Ada dosa-dosa ini ada yang kita bahas sekilas saja, Bunda, nggak terperinci. Seperti membunuh, sihir, itu sekilas saja kita bahas, nggak terperinci. Lagian untuk apa kita pelajari sihir kan? Yang ada kita cuma membahas dosa sihir saja. Paling kalau membunuh dan sihir itu kita membahas konsekuensinya saja kan. Yang dirasa kita dosa-dosa itu memang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, itu kita bahas secara terperinci ya. Yang banyak manusia melakukannya tanpa ia sadari. Nah, bohong, meninggikan suara depan suami, kok bisa gitu, dosa besar itu. Nah. Baik, kita mulai ya, Bunda. Semuanya sudah dapat bukunya? Bunda Vita? Oh. Baik. Baik, kita mulai ya, Bunda. Sekarang kita masuk dosa pertama, yakni syirik. Sebelumnya kita sudah membahas konsekuensi, mohon maaf, kita membahas apa definisi dosa. Sudah kita bahas ya. Kemudian konsekuensi dari dosa besar dan dosa kecil. Itu sudah kita bahas ya. Ada catatannya ya, Bunda? Ya, ada namanya Al-Kabair, ada namanya As-Saghair, yang kita kenal dengan As-Sayyi'ah, ya. Yang kita kenal dengan Dzanbun atau Dzunubun, itu sudah kita bahas semua. Pengantar dari buku ini intinya. Sekarang kita masuk dosa pertama, syirik. Buka halaman 23. Silahkan dibaca dulu.
Bu, siapa yang baca? Umi Naila. Silahkan dibaca sampai Al-Maidah 72. Dosa paling besar adalah syirik kepada Allah. Syirik terbagi menjadi dua macam. Pertama, menjadikan sekutu bagi Allah dan di samping beribadah kepadanya juga beribadah kepada selainnya, baik kepada batu, pohon, matahari, bulan, nabi, seorang syekh, bintang, malaikat, atau bentuk lainnya. Inilah syirik akbar yang telah Allah sebut dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ia mengampuni dosa selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat 13. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Al-Maidah ayat 72. Lanjut, silakan dilanjutkan. Ya. Ayat mengenai syirik jumlahnya sangat banyak. Siapa yang menyekutukan Allah lalu mati dalam keadaan musyrik, dapat dipastikan ia menjadi penghuni neraka. Sebagaimana orang yang beriman kepada Allah lalu mati dalam keadaan mukmin, ia termasuk penghuni surga, meski boleh jadi diazab terlebih dahulu di neraka. Nabi SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Beliau mengucapnya 3 kali. Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau melanjutkan, yaitu syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Lanjut. Saat itu beliau bersandar, kemudian duduk dan berkata, ketahuilah dan perkataan palsu, ketahuilah dan kesaksian palsu. Beliau terus mengulang-ulangnya hingga kami berkata, semoga saja beliau diam. Lanjut. Nabi SAW juga bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Beliau menyebutkan di antaranya syirik kepada Allah. Beliau SAW juga bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya atau murtad, maka dibunuh ia. Baik. Sepakat para ulama, Bunda, bahwa syirik ini adalah dosa terbesar di antara dosa-dosa besar, ya. Namun sebelum kita jelaskan lebih detail lagi, kita pahami dulu apa yang dimaksud syirik dari sisi bahasa maupun syariat. Ya. Syirik dari sisi bahasa maupun syariat. Syirik dari sisi bahasa itu terambil dari kata syarika, ya. Syarika. Maknanya berkongsi, berbagi, bersekutu, bersama. Dari sisi bahasa, syirik itu artinya berkongsi, berbagi, bersekutu, atau bersama. Ini dari sisi bahasa. Berbeda halnya dengan syirik bahasa kita. Syirik bahasa kita sudah melenceng, kan? Iri. Syirik kali kau. Nah, itu syirik dari sisi bahasa kita sehari-hari, ya. Tapi kalau dalam syariat Islam, syirik itu dari sisi bahasa artinya berkongsi, berbagi, bersekutu, atau bersama.
ada kita mengenal dengan akad syirkah. Ya, akad syirkah atau akad musyarakah. Apa akadnya, Bunda? Apa artinya? Akad syirkah atau musyarakah. Ada namanya akad mudharabah kan? Wadi'ah. Ada namanya syirkah atau musyarakah. Ada yang tahu? Kalau syirkah, akad syirkah atau musyarakah itu adalah jual beli, mohon maaf, semua pihak, saya sederhanakan, semua pihak ikut sebagai pemodal. Semua pihak ikut sebagai pemodal. Kemudian kerja bersama-sama. Kemudian yang ketiga, kerugian dan keuntungan dibagi bersama-sama sesuai porsi modal masing-masing. Nah, ini namanya kita mengenal jual beli atau akad syirkah atau musyarakah. Itu terambil dari kata syirik. Kalau bahasa kita jual beli syirik. Tapi syirik, jual beli syirik dari sisi bahasa ya. Ya. Artinya apa? Semua pihak ikut sebagai pemodal. Kemudian kerja bersama-sama. Kerugian dan keuntungan dibagi bersama-sama sesuai dengan porsi modal masing-masing. Pengusaha tahulah ini mudah kalau yang pengusaha ya. Tapi kalau mudharabah, apa Bunda mudharabah? Kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha. Kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha. Paham perbedaannya? Paham perbedaan syirkah dengan mudharabah? Kalau mudharabah kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha, sedangkan syirkah semua pihak ikut sebagai pemodal. Jadi pemilik modal, maka perbedaannya adalah kalau akad mudharabah itu yang pemilik modal hanya sebagai pemodal saja, yang kerja hanya pengelola atau pengusaha. Tapi kerugian ditanggung sepenuhnya oleh siapa? Pemodal, tidak pengelola. Kalau jual mudharabah, ya kerugian ditanggung Pak. Saya nyetor uang nih, saya kasih uang 500 juta bangun pendidikan. Kalau rugi ditanggung oleh siapa? Pemodal, bukan pengelola. Kecuali ada kelalaian yang dilakukan oleh pengelola. Nah, sedangkan syirkah musyarakah ini modalnya sama-sama, kerjanya sama-sama, untungnya juga bagi hasil, rugi juga demikian. Nah, itu mah. Ini solusi yang ditawarkan oleh Islam bagaimana agar umat Islam itu tidak masuk pada transaksi riba. Kalau riba itu kan deposit, iya kan? Setelah itu
Deposit 100 juta, ada tambahan di situ berapa? Sekian persen. Itu kan riba. Kemudian apalagi? Sebenarnya banyak sih yang menjadi sebab sesuatu dikatakan riba. Apabila jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang, makanan dengan makanan. Itu yang kita kenal dengan riba fadl. Ada namanya riba nasiah. Riba nasiah itu akad hutang piutang, tapi ada tambahan yang disyaratkan di awal. Saya minjam uang 100 juta, tapi syaratnya kembalikan ya, nanti 110 juta. Itu namanya riba nasiah. Nasiah. Ada namanya riba fadl. Fadl itu jual beli. Emas dengan emas, uang dengan uang, perak dengan perak. Tapi ada tambahan pada jual beli tersebut. Itu nggak boleh. Jelas ya? Kalau saya beli rumah dengan cara dicicil, kemudian ada tambahan, riba atau tidak? Saya beli rumah, harganya 100 juta. Kemudian akadnya hutang. Kemudian ada tambahan, jadi 150 juta. Riba atau tidak? Riba. Tapi kalau rumah itu saya beli, kemudian saya jual kepada Bu Danti, seharga 150 juta, riba atau tidak? Tidak, karena jual beli. Yang masalahnya riba saat ini, ada pihak ketiga. Akadnya kan hutang piutang, bukan jual beli. Nah, maka kalau saya beli rumah ini seharga 1M, kemudian saya jual 3M, riba? Tidak. Tapi kalau saya jual rumah ini dengan akad hutang, kemudian setelah itu ada tambahan, riba atau tidak? Riba. Karena akadnya sudah hutang. Dalam hutang itu tak boleh ada tambahan. Kurang main ya nampaknya, Bunda. Baik. Nah, ini dari sisi bahasa ya. Adapun dari sisi syariat, yang dimaksud dengan syirik itu adalah menjadikan bagi Allah ada tandingan atau sekutu dari sisi keistimewaannya. Saya ulang kembali, syirik dari sisi syariat adalah menjadikan bagi Allah ada tandingan atau sekutu dari sisi keistimewaannya. Atau bisa juga diterjemahkan menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi hak Allah. Saya ulang kembali. Definisi pertama, menjadikan bagi Allah ada tandingan atau sekutu dari sisi keistimewaannya. Poin pentingnya di sini, Bunda, keistimewaan Allah itu yang diambil oleh manusia atau yang dibagi oleh manusia kepada makhluk lain. Itu yang menjadi sebab syirik itu. Atau yang kedua, menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi hak Allah. Itu mestinya hak Allah yang tak boleh dibagi kepada makhluk. Kemudian dia bagi. Disinilah letak syiriknya itu. Ada hak-hak Allah yang nggak boleh dibagi kepada manusia, Bunda.
Jelas ya? Contohlah, kalau kita meminta tolong kepada Allah yang menjadi kekhususan bagi Allah, yang hanya bisa diselesaikan oleh Allah, seperti apa? Minta hidayah. Itu kan hak Allah kan? Nggak bisa diselesaikan oleh makhluk. Tapi kalau kita minta hidayah kepada manusia, syirik jadinya. Hak Allah itu adalah memberikan syafaat. Kalau kita minta syafaat kepada manusia, syirik atau tidak? Bahkan meminta syafaat kepada Nabi pun syirik. Karena kita meminta syafaat kepada Allah. Itu dari sisi keistimewaan. Maka sebenarnya kita akan paham merumuskan syirik itu kalau kita paham apa hak-hak Allah itu. Hak-hak Allah itu pertama, hanya Allah yang menciptakan dan mengatur seluruh alam. Yang kedua, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian yang ketiga, sifat Allah di atas sifat makhluk tanpa menyelewengkannya atau menyerupakannya dengan makhluk. Yang pertama, hanya Allah yang menciptakan dan mengatur seluruh alam. Ini hak Allah nih. Nggak boleh dibagi kepada manusia, Bunda. Paham ya? Apa contohnya? Jika ada makhluk yang meyakini bahwasanya, jika ada seseorang yang meyakini bahwasanya ada makhluk yang menghidupkan dan mematikan manusia, maka di sini dia letak syiriknya. Jika ada orang yang menyembah selain Allah, maka yang kedua, jika ada yang menyerupakan sifat makhluk dengan sifat Allah, maka dia poin yang ketiga. Inilah yang kita kenal dengan apa? Tauhid. Ini tauhid apa, Bunda? Rububiyah. Ini namanya tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, uluhiyah. Yang ketiga, asma wa sifat. Baik. Sampai sini paham ya? Ini mukaddimahnya dulu, Bunda. Jadi tauhid itu ada 3. Ini sebenarnya bukan kita membatasi sifat Allah, tapi ini metode bagaimana agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan. Ya. Saya lebih senang membagi tauhid kepada 3 daripada tauhid yang kita kenal dengan sifat 20 kan. Itu sangat rumit untuk dipahami oleh orang-orang awam. Kalau 3 ini sangat mudah, Bunda. Jika ada orang yang meyakini bahwasanya ada yang menciptakan dan mengatur seluruh alam selain Allah, maka syirik apa namanya? Syirik rububiyah. Contoh, siapa saja yang saat ini meyakini pawang hujan itu bisa menurunkan hujan dan bisa menghambat datangnya hujan, maka syirik apa namanya? Rububiyah. Kan yang mengatur seluruh alam hanya Allah. Nah, jika ada orang yang menggantungkan nasibnya kepada benda-benda, syirik apa? Enggak, rububiyah juga.
Iya, menggantungkan nasibnya kepada benda-benda, jimat-jimat, dan lain-lainnya. Kan syirik rububiyah. Nasibnya itu ada di tangan Allah, bukan pada jimat-jimat, benda-benda, dan lain sebagainya. Jika ada yang menyembah selain Allah, beribadah, rukuknya, sujudnya, doanya, ditujukan kepada selain Allah, itu namanya syirik uluhiyah. Paham ya? Jika ada orang yang mengatakan Allah itu ngantuk, tidur, berarti syirik asma wa sifat. Jika ada orang yang mengatakan nampaknya dosa yang saya lakukan saat ini, atau doa, mohon maaf, doa yang saya panjatkan saat ini tidak didengar oleh Allah, buktinya tak dikabulkan oleh Allah. Nah, itu asma wa sifat. Paham ya? Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan. Nah, mohon maaf, ada yang tinggal ya. Nah. Yang kiri bunda. Ada yang meninggal, terus ada bilang itu dia meninggal gara-gara guna-guna orang gitu. Diguna-guna orang. Ya, dia meninggal. Itu nggak boleh, itu syirik rububiyah tuh bunda. Karena hidup dan mati itu ada di tangan Allah. Tapi sebabnya bisa boleh kita lakukan. Sama halnya, kenapa dia sembuh melalui wasilah dokter itu? Tapi kalau kita mengatakan, dia meyakini, kenapa dia sembuh? Karena dokter itu syirik apa? Rububiyah. Karena yang menyembuhkan, yang memberi sehat, yang memberi sakit itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya. Tergantung pada keyakinan, nanti akan kita bahas. Ini masih muqaddimah, pengantar dulu bunda. Nah, sekarang syirik menurut kadarnya itu ada dua. Satu yang kita kenal dengan syirik menurut kadarnya ya. Syirik menurut kadarnya ada syirik akbar. Kemudian yang kedua ada syirik asghar. Nah, konsekuensi, jadi syirik itu dibagi kepada dua menurut kadarnya ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, syirik menurut kadarnya dari sisi yang besar itu konsekuensinya menggugurkan tauhidnya, menggugurkan tauhid. Sekarang pertanyaannya, kalau dia melakukan syirik akbar, gugur tauhidnya? Ya. Kalau gugur tauhidnya, berarti keluar dari agama Islam. Oke. Yang ketiga, kalau keluar dari agama Islam, berarti apa tuh konsekuensinya? Sama lah itu yang nomor 2 bunda. Terhapuslah seluruh amalnya. Terhapus seluruh amal. Baik. Maksudnya apa di sini terhapus seluruh amal baik? Kemudian yang keempat, kalau sudah terhapus seluruh amal baiknya, kekal di dalam neraka. Ini konsekuensi bila ada orang yang melakukan syirik akbar. Kekal di dalam neraka bunda. Adapun konsekuensi dari syirik asghar itu adalah mengurangi kesempurnaan tauhid. Dia tidak menggugurkan tauhidnya secara total, tapi mengurangi kesempurnaan tauhid. Yang kedua, tidak keluar dari Islam.
Artinya pelakunya itu tidak menjadikan dirinya keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga, hanya menghapus amal yang menyertainya. Jadi tidak menghapus seluruh amalnya, tapi terhapus amal yang menyertainya. Contoh supaya paham mudah. Jika ada orang yang sholat, tapi dia niatkan bukan untuk Allah, tapi karena makhluk, apakah menghapus seluruh sholatnya? Tidak. Yang terhapus sholat yang dilaksanakan pada saat itu. Berarti nggak diterima sholatnya pada saat itu. Jika dia bersedekah, niat bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan penghormatan, pujian dari makhluk, sedekahnya diterima? Tidak. Terhapuslah sedekahnya. Apakah menghapus sedekah sebelumnya? Tidak. Jelas ya? Hanya menghapus amal yang menyertainya. Kemudian yang keempat, tidak kekal di dalam neraka. Dan ini bergantung pada amalannya. Apakah lebih banyak amalan ikhlasnya daripada amalan syirik kecilnya? Nah, paham ya? Kalau lebih banyak amalan syirik kecilnya, maka otomatis dia transit dululah ke dalam neraka. Walaupun nanti pada akhirnya dia masuk ke dalam surga. Ini konsekuensinya. Maka hati-hati ya. Nanti akan kita bahas, Bunda. Kenapa? Ya. Hati-hati. Banyak orang tidak memahami ini. Jadi mudahnya begini. Kalau dakwahmu dibenci oleh pelaku kesyirikan, berarti dakwahmu benar. Ada kaidah seperti itu. Kalau dakwahmu itu dibenci oleh pelaku kesyirikan, berarti dakwahmu benar. Tapi kalau dakwahmu itu malah disukai oleh orang-orang yang berbuat syirik, berarti tauhidmu atau dakwahmu salah. Masa kayak gitu syirik? Masa kayak gitu syirik? Karena dia saat itu melakukan kesyirikan. Nah, oke. Sekarang saya tanya Bunda, apakah ateis itu syirik? Apakah dia syirik? Nah, ini yang salah paham orang kan. Orang salah kaprah. Mereka memahami syirik itu seperti itu. Padahal syirik itu adalah engkau sembah Allah, tapi di sisi lain engkau menyembah selain Allah. Itu syirik. Berarti orang yang tidak menyembah sama sekali kepada Allah itu bukan syirik, tapi dia kafir. Yang menjadi sebab dia keluar dari Islam karena tidak menyembah Allah. Yang menjadi sebab dia syirik karena dia menyembah Allah, tapi menyembah juga selain Allah. Itu yang dimaksud syirik itu. Maka jangan katakan orang yang tak percaya Tuhan itu syirik. Lihat, kenapa kafir Quraisy Makkah disebut dengan musyrikin Makkah? Karena mereka menyembah Allah, tapi juga mereka menyembah berhala. Makanya disebut musyrikin Makkah. Apakah orang Yahudi syirik? Mana orang Yahudi nggak syirik? Mereka menyembah Allah. Mereka justru paling membenci orang Nasrani daripada umat Islam. Orang Yahudi itu sangat membenci orang-orang Kristen. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah. Sedangkan Islam, mereka mentauhidkan Allah. Hanya saja yang menjadi sebab Yahudi itu, kenapa dikatakan dia keluar dari Islam? Karena dia beriman kepada Nabi Musa, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Nasrani itu kafir karena dia beriman kepada Nabi Isa, tapi tidak beriman kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Muhammad.
Yahudi itu beriman kepada Nabi Musa, tapi tidak beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Sedangkan kita beriman kepada seluruh Nabi dan Rasul yang Allah turunkan. Itulah yang menjadi sebab kita ini Islam. Makanya kan syarat rukun iman itu apa? Percaya kepada Rasul. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Orang yang beriman itu dia tidak membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Tak seperti agama-agama tetangga di sana. Nah, ya kan? Mereka membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Ya? Baik. Oke. Nah, sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lihat Bunda. Apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi di dalam buku ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi ya, bahwa dosa paling besar adalah syirik kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah dua-dua ini dosa besar? Syirik akbar itu dosa besar atau dosa kecil? Syirik kecil? Syirik kecil dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Judulnya saja dosa besar Bunda. Judul bukunya kan. Hanya saja tingkatan dosanya itu lebih besar syirik akbar. Jangan katakan banyak, ya kan? Syirik kecil dosanya kecil gitu. Baik. Kita lanjutkan. Nah, apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi? Pertama, lihat, syirik terbagi menjadi dua macam. Pertama, beliau mengatakan, menjadikan sekutu bagi Allah, dan di samping beribadah kepadanya, juga beribadah kepada selainnya. Itu yang dimaksud dengan syirik itu Bunda. Bukan tidak menyembah Allah sama sekali. Yang dimaksud dengan syirik itu, dia menyembah Allah, di sisi lain dia menyembah gurunya, dia menyembah batu, dia menyembah pohon, dia menyembah matahari, dia menyembah bulan, dia menyembah nabi, dia menyembah seorang syekh, dia menyembah bintang, dia menyembah malaikat, ataupun bentuk lainnya, apapun itu. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi sebagai syirik akbar. Berarti jika ada orang yang sholat, dia sembah Allah, tapi di sisi lain, dia menyembah pohon. Dia percaya pohon itu mendatangkan keramat, mendatangkan mudarat dan maslahat baginya. Kemudian dia antar sesajen dan lain sebagainya kepada pohon itu. Apakah dia keluar dari Islam? Keluar dari Islam, karena syirik akbar itu kan Bunda keluar dari agama Islam, walaupun KTP-nya masih Islam. Sebenarnya Bunda, orang-orang yang melakukan seperti itu hakikatnya dia sudah keluar dari Islam. Kalau mati dalam kondisi seperti itu, maka dia mati dalam keadaan syirik. Maka sholatnya, semua amal baiknya terhapus. Paham? Karena konsekuensi dari syirik akbar itu keluar dari agama Islam. Jelas Bunda? Nah, jika ada orang yang menyembah Allah, tapi dia menyembah batu, keluar dari Islam? Keluar dari Islam. Jika ada orang yang beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada matahari, keluar dari Islam? Keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia sudah melakukan syirik akbar. Ya. Jika dia takut kepada Allah, takut kepada setan, takut sama setan Bunda? Hah? Takut. Mana lebih besar, takut kepada setan atau takut kepada Allah? Mana lebih besar? Jawaban jujur. Kalau ketemu, mohon maaf, ini ada setan, kiri setan,
ada Allah. Mana lebih takut? Buktinya dia baca ayat kursi sembarangan ketika lihat setan. Bahkan ada yang Allah barik lana fima razaqtana kita sebentar sakit. Setan itu bisa membunuh kita, Ustaz. Kita tidak bicara itu dulu, Bunda. Makanya nanya jadi bisa Setan itu nggak akan bisa membinasakan manusia. setan itu hanya penghasut. Nah, sekarang begitu. Kalau ternyata rasa takutnya kepada setan itu lebih besar daripada rasa takutnya kepada Allah, maka saat itu kata para ulama, dia terjerumus pada syirik akbar. Keluarlah dia dari Islam. Jika rasa cintanya kepada Allah, rasa cintanya kepada makhluk melebihi rasa cintanya kepada Allah, sampai tinggal syariat Allah itu syirik akbar tuh. Paham, Bunda? Gara-gara pasangannya dia tinggalkan sholat. Paham? Gara-gara anaknya dia tinggalkan kebaikan-kebaikan. Gara-gara anaknya dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu syirik akbar. Kenapa? Karena rasa takutnya itu lebih dalam kepada manusia. Nah, paham, Bunda? Keluar dari Islam. Nggak boleh kita mencintai seseorang itu melebihi rasa cinta kita kepada Allah. Nggak boleh kita takut kepada makhluk melebihi rasa takut kita kepada Allah. Takut kepada makhluk itu boleh. Cinta kepada makhluk itu boleh. Yang tak boleh itu melebihi rasa cinta dan rasa takut kepada Allah. Apa buktinya? Ketika dipanggil atasannya dia segera. Ketika dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, dia lalai. Itu menunjukkan besarnya rasa cintanya itu kepada makhluk. Atau takutnya dia kepada makhluk. Nah, di sini manusia yang sering terjebak. Padahal dia katakan, yuhibbunahum kahubbillah. Yuhibbunahum kahubbillah walladhi na'amanu asyaddu hubballillah. Lihat apa kata Allah, Bunda. Di antara orang-orang yang melakukan kesyirikan itu, dia cintai manusia, dia cintai mereka sama seperti dia kahubbillah, mencintai Allah, persis sama. Kalau sama saja, itu syirik. Bagaimana kalau lebih? Paham ya? Padahal, kata Allah, walladzina amanu. Orang-orang yang beriman itu lebih besar cintanya kepada Allah. Jelas. Jadi, apa buktinya? Ditinggal mati dia oleh suaminya. Nangis dia, tapi dia tinggalkan Allah, nggak sholat dia, nggak ada merasa apa-apa. Syirik tuh, syirik. Kenapa? Menunjukkan betapa besarnya lah cintanya kepada pasangannya itu, sampai seperti itu dia. Tapi dia tinggalkan syariat Allah, merasa nggak berdosa. Dia nggak menangis. Jelas. Kehilangan uang, nangis dia. Bukan nggak ada masalah, Bunda. Nangis nggak ada masalah. Tapi melakukan dosa, nggak nangis dia. Berarti menunjukkan bahwasanya Allah itu dinomor duakan. Allah itu dinomor satukan dalam hal apapun, Bunda. Kita cintai Allah. Nggak boleh kita menyamakan rasa cinta kita kepada Nabi kita dengan Allah. Nabi kita itu nomor 2. Cintai Allah, kemudian setelah itu cintai nabimu, cintai kedua orang tuamu. Ini disamakan. Kalau sama saja, itu syirik. Apalagi sampai melebihi. Jelas ya? Baik. Jadi secara tidak sadar berarti kita sering melakukan syirik. Iya,
Itu sebabnya pondasinya bermasalah. Maka yang diajarkan kepada umat Islam itu sejak awal kan tauhid. Kalau benar tauhidnya, maka benarlah ibadahnya. Tapi kalau rusak tauhidnya, rusak ibadahnya. Yang pertama kali kita dikenalkan oleh Allah apa dalam Al-Quran? Allah itu Rabbil Alamin. Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Maliki Yaumiddin. Setelah itu sembahlah Allah, minta tolonglah kepada Allah. Kenapa kau sembah hanya Allah? Karena dia Rabbul Alamin, dia Ar-Rahmanir Rahim, dia Maliki Yaumiddin. Kenapa harus minta tolong kepada Allah? Karena dia Rabbul Alamin, dia Ar-Rahmanir Rahim, dia Maliki Yaumiddin. Jika ada orang yang menyembah selain Allah, berarti dia menganggap ada makhluk yang mengurus alam semesta ini. Itulah Rabbil Alamin itu. Jika ada orang yang mencintai makhluk melebihi rasa cintanya kepada Allah, berarti dia nggak kenal Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Hari ini banyak malah ustadz-ustadz menyamakan rasa cinta Allah kepada makhluknya itu seperti rasa cinta orang tua kepada anak. Itu syirik tuh. Tahu nggak sayangnya Allah kepada hambanya? Itu sama dengan sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Syirik. Kalau sudah disamakan ya Bunda, itu berarti dia syirik dari apa? Syirik dari sisi asma wa sifat. Mohon maaf Bunda. Kita kalau anak kita itu nakal, apa yang kita lakukan Bunda? Nasihatin. Setelah itu berulang kali. Nggak ada istilah, pasti ada efek yang dilakukan oleh ibunya kepada anaknya. Iya kan? Apa tuh? Kurangi uang jajan dan lain sebagainya. Iya kan? Allah begitu dengan hambanya yang buat dosa? Enggak. Buat dosa, taubat, diampuni. Rasa sayang Allah tuh nggak berkurang tuh. Walaupun dia sebelumnya berbuat dosa. Suami kalau buat kesalahan kepada Bunda gimana? Maafkan Ustaz, tapi nggak dilupakan. Kita kalau buat salah dengan Allah, apakah diingat-ingat Allah kesalahan kita itu lagi? Enggak pernah berkurang rasa cinta Allah antara sebelumnya dan setelahnya. Ketika seseorang itu melakukan dosa dan bertaubat, dia samakan. Nah, Allah itu punya tangan sama dengan tangan manusia. Itu syirik apa? Asma wa sifat. Ya Allah, aku sudah berdoa nih ya Allah. Udah 40 tahun aku berdoa, belum kau kabulkan lagi. Apakah engkau tak mendengar doa hamba? Tak kau lihat hamba saat ini sedang punya masalah. 40 tahun hamba berdoa. Ngantuk kamu ya Allah. Atau tidur kamu. Atau lagi istirahat kamu. Nah, itu syirik apa? Berbeda dengan agama di sana. Tuhan itu hari Sabtu istirahat. Sudah jelas kita dikenalkan la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak dipengaruhi ngantuk apalagi tidur. Ngantuk saja tidak, apalagi tidur. Kalau kita ngaji saja udah ngantuk Bunda. Menunjukkan lemahnya lah kita ini. Ya, mau disamakannya. Jadi nggak boleh disamakan. Maka kalau begitu, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu kalau Bunda belajar bahasa Arab, itu wazannya itu fa'alan dan fa'ilun. Menunjukkan apa? Sesuatu yang lebih daripada yang lain. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa buktinya? Buat dosa orang itu tetap dikasih rizki. Buat dosa, makin besar dosanya dikasih rizki. Itulah Allah itu Ar-Rahman itu. Kita, Bunda, kalau ada orang yang buat kesalahan kepada Bunda, kemudian dia gimana? Selalu Bunda minjamkan uang, ternyata buat kesalahan. Cukuplah sekali. Jangan kau pernah kau tampakkan lagi wajahmu di hadapanku. Ya kan, kadang gitu langsung kan. Terus kita cintai dia melebihi rasa cinta kita kepada Allah. Enggak. Sebesar apapun sayangnya Bunda kepada suami,
pada akhirnya suami akan meninggalkan bunda nanti di hari kiamat. Iya kan? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ya kan? Kemudian wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Nah, itu dia. Kemudian itulah yang disayangi itu, dicintai itu melebihi rasa cinta kepada Allah. Pada akhirnya mereka akan meninggalkan istri-istrinya, anak-anaknya. Nah, kenapa bermasalah ibadah seseorang? Karena bermasalah tauhidnya, nggak dia pegang dengan kokoh. Rabbil alamin, dia yang mengurus alam semesta ini. Ar-Rahmanir Rahim, bukan hanya mengurus alam semesta ini, tapi alam semesta ini dia urus dengan rahmatnya, dengan kasih dan sayang. Ini baru lagi RT udah sewenang-wenang dia. Nah, RW, ya kan? Allah itu penguasa mutlak jagat raya ini, tapi nggak pernah berlaku sewenang-wenang kepada hambanya. Iya kan? Dia Malik Yaumiddin. Kekuasaan Allah itu bukan hanya di dunia, tapi akan berlanjut nanti di akhirat. Berarti tak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Maka kalau begitu, kenapa kau tujukan ibadahmu kepada makhluk? Itulah makanya Allah perintahkan, iyyaka na'budu. Jadi seakan-akan begini Allah katakan, Allah itu nggak mau disembah sama orang yang bodoh. Nggak mau. Paham ya Bunda? Makanya di akhir Al-Fatihah itu kan waladhdallin. Orang-orang tersesat itu nggak selamat. Karena dia menyembah Allah dalam keadaan tidak berilmu. Jelas ya? Jangan sembah Allah dalam kondisi tidak memiliki ilmu. Akhirnya apa? Gitulah jadinya. Salat iya, syirik iya juga. Cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah, iya. Tapi begitu mudah dia meninggalkan syariat Allah gara-gara makhluk. Syiriklah itu. Baik, silakan dicatat. Mohon maaf sebelum dicatat, kita jelaskan dulu di sini apa yang disampaikan oleh Imam Madhabi. Dalilnya, lihat surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya, innallah, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. La yaghfiru ayyushraka bihi. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu kan bunyi ayatnya Bunda. Silahkan nanti dicek ayatnya. Surah An-Nisa ayat 48. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Apakah dosa syirik itu diampuni Allah? Lihat dulu konteks ayat Bunda. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Apakah dosa syirik diampuni oleh Allah? Tidak. Nanti akan kita jelaskan. Tapi dia mengampuni segala dosa selain syirik. Membunuh diampuni Allah? Diampuni. Segala dosa-dosa apapun itu diampuni Allah, kecuali dosa syirik. Apa yang dimaksud dengan tidak diampuni Allah ini? Apabila dia mati dalam kondisi membawa dosa syiriknya. Kalau dia bertaubat sebelumnya diampuni, karena tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Yang dimaksud dengan surah An-Nisa 48 ini, mati dia dalam keadaan membawa dosa syiriknya itu. Seorang ibu, ayah atau emak yang memakaikan gelang ke anaknya, ya kan, dia percaya gelang itu dapat memberi manfaat dan mudarat bagi anaknya. Mati emaknya di situ dalam keadaan berkeyakinan seperti itu. Keluarlah emaknya dari Islam. Jelas ya Bunda? Tapi kalau nggak tahu, nggak sampai ilmunya dia sampai ketemu kampung dulu itu kan banyak. Iya, dia percaya kalau Nah, Allah akan memberi maaf kepada seseorang bila ia melakukan dosa satu, tidak sengaja. Tidak sengaja. Yang kedua, lupa. Yang ketiga, dipaksa. Dia nggak tahu itu dosa, sehingga dia lakukan. Berarti dimaafkan?
Dia nggak tahu itu dosa. Dia lakukan, tapi dia nggak tahu itu dosa. Yang tahu dia itu adalah sesuatu yang dibenarkan. Berarti itu tidak sengaja. Tidak sengaja. Dimaafkan? Dimaafkan. Orang yang melakukan dosa karena lupa, dimaafkan? Dimaafkan. Ya Allah, lupa pula lah aku sholat zuhur tadi. Teringatnya waktu sholat asar. Sholat zuhur, meninggalkan sholat zuhur itu dimaafkan? Karena lupanya? Maafkan. Tapi tetap ada konsekuensinya. Tetap dikodok. Nah, gitu kan. Aduh bang, lupa kita bang. Rupanya dari sahur tadi sama-sama niat puasa kita. Suami istri jima di pagi hari. Suami istri lupa dia. Enggak, bunda. Mereka niat puasa esok hari. Pagi harinya mereka melakukan hubungan suami istri. Lupa dua-duanya. Dimaafkan? Dimaafkan. Tapi ada konsekuensinya? Ada konsekuensinya. Tetap dia bayar kafarat. Tapi dia tidak berdosa. Nah, gitu ya. Cuman aneh kali lah. Masa suami istri lupa kan? Kalau nah, kalau dipaksa? Dipaksa dia tidak berdosa, tapi tetap ada konsekuensinya. Seorang perempuan yang diperkosa, apakah dia berdosa? Tapi kalau dia diperkosa, dia nikmat. Ternyata enak ya. Nah, berdosa dia? Berdosa. Nah, jadi sesuatu yang dipaksa. Bunda lagi belajar memanah, pakai panah asli. Meleset ke orang, mati dia. Berdosa? Kenapa? Tidak sengaja. Konsekuensinya ada? Tetap ada. Tetap dia bayar diat 100 ekor unta. Hitunglah itu berapa bunda. 100 ekor unta. Walaupun dia membunuh dalam keadaan tidak sengaja, dia tetap bayar diat namanya. Nah, bunda lagi belajar nyetir, nabrak orang, mati dia. Dalam Islam berdosa? Enggak. Tapi konsekuensi dunianya ada? Ada. Dalam Islam ditetapkan bayar 100 ekor unta. 40 diantaranya yang sudah hamil. Kalau buat 9 juta, buatlah 10 juta bunda, 1 dinar 4,2 gram, buatlah 10 juta, berarti 10 kali 100 ekor berapa tuh? Berapa? 1 M berapa? 100 M. Nah, 100 M. 100 M ya? Yang mana sini yang guru matematika ada? Baik. Intinya surah An-Nisa ini ditujukan kepada orang yang melakukan syirik akbar. Paham ya bunda? Bukan syirik asghar. Saya ulang kembali, banyak orang mengungkapkan hadis ini ditujukannya kepada semua macam syirik. Tidak. Yang dimaksud Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dia mengampuni segala dosa selain syirik ini adalah bila dia mati dalam keadaan membawa syirik akbar. Bukan syirik asghar, bukan syirik kecil. Ya. Baik, ini secara singkat. Sekarang ditulis macam-macam syirik akbar. Pertama, syirik dalam takut. Syirik dalam takut. Syirik dalam takut. Yaitu rasa takutnya kepada makhluk melebihi rasa takutnya kepada Allah. Seperti takut kepada berhala.
patung, togut, sesembahan selain Allah, apapun itu bunda, matahari kah, bulan kah, ya, mayat, takut sama mayat bunda? Atau yang gaib dari bangsa jin. Nah, mereka meyakini secara mutlak bahwa makhluk-makhluk ini bisa membahayakan dirinya. Mereka meyakini secara mutlak bahwa makhluk-makhluk ini bisa membahayakan dirinya. Hati-hati ya bunda, ini syirik akbar. Orang yang takut kepada berhala, takut kepada patung, hal-hal yang gaib, mayat, itu karena dia meyakini bahwasanya makhluk-makhluk itu bisa membahayakan dirinya sampai muncul rasa takut. Wih, jalan apa nah bunda, lewat kuburan dia cepat-cepat dia, nah ya kan, karena takut tasapuah. Apa nah? Kalau bahasa kami katoguran gitu. Semua itu bunda tidak akan terjadi kalau Allah tidak kehendaki. Tidak akan terjadi. Betapapun berusaha manusia untuk mencelakai manusia, kalau Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Iya, dekat mayat. Tapi sama Allah nggak takut dia. Makanya dia main-main kan. Dekat sama mayat, takut dia. Padahal tiap hari, setiap detik Allah melihatnya. Nggak takut dia. Akhirnya apa? Berani berbuat maksiat. Kan? Saat sendiri. Itu menunjukkan sebenarnya dia lebih takut kepada mayat. Ya, boleh saja takut bunda, tapi nggak boleh melebihi rasa takut kepada Allah. Takut itu boleh. Yang nggak boleh itu lebih rasa takutnya. Sampai-sampai serupa rasa takutnya kepada serupa rasa takutnya antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka takut itu boleh, melebihi itu yang nggak boleh. Itu wajar, memang itu menjadi fitrah manusia bunda. Rasa takut itu ada. Cinta pun begitu. Nanti akan kita bahas, ya. Ya. Nggak ada masalah bunda, cuman yang melebihi itu yang tidak boleh. Sebenarnya munculnya rasa-rasa takut itu dikarenakan dia yakin bahwasanya makhluk-makhluk itu bisa membahayakan dirinya kan. Itu sebenarnya karena dia tak yakin makhluk-makhluk itu kuburan keramat, ya kan. Iya kan, kebanyakan nonton sinetron gitulah jadinya kan. Ya kan, emaknya pun diajarinya anaknya, tuh setan tuh katanya, diajarinya bukan takut kepada Allah, nanti marah Allah nak, ya kan, ini malah setan di situ tuh. Akhirnya tumbuh besar dalam keadaan lebih takut kepada setan daripada Allah. Menjadi dosa jariah lah itu bagi orang tuanya. Ya kan, gara-gara tauhidnya bermasalah kan. Baik. Tapi alasan tidak tahu itu tidak sengaja itu bunda nanti, dan ini hak Allah. Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya orang yang tidak tahu itu lantas dia melakukan dosa dimaafkan. Kenapa? Karena nanti ada sebagian ulama berpendapat begini, jika ternyata di daerahnya itu sudah ditegakkan hujjah, paham ya, ada kajian-kajian,
tapi dia tidak mendatanginya, maka dosa yang dia lakukan itu tetap dihitung. Karena sudah ditegakkan di kampung itu hujah kan, dia saja yang nggak datang kan. Seseorang ketika membaca Al-Quran terjadi kesalahan, berdosa? Tidak, nggak berdosa dia bunda. Sesalah apapun dia baca Quran, nggak berdosa dia. Yang berdosanya itu karena dia nggak belajarnya itu. Nah, padahal guru ngaji tetangganya, setiap dia lihat handphone selalu ada undangan grup tadabbur Quran, tajwid, dan lain sebagainya, nggak datang dia. Akhirnya dia baca Al-Quran salah. Akhirnya dia melakukan ibadah itu terjadi kesalahan. Berdosa dia? Berdosa karena sudah ditegakkan hujah. Kecuali memang ada satu daerah yang memang tak ditegakkan dakwah di situ sama sekali, sehingga dia beribadah kepada Allah itu dalam keadaan salah. Maka orang-orang yang seperti itu dimaafkan, tapi orang-orang yang berada di sekitarnya berdosa seluruhnya. Kenapa tidak datang ke kampung itu untuk menyebarkan dakwah? Dia, ya. Baik, yang kedua, syirik dalam mahabbah. Yaitu mencintai makhluk sama seperti mencintai Allah. Sampai pada tahap melalaikan syariat Allah. Seperti mabuk cinta kepada pasangan. Mengidolakan artis sampai meninggalkan sholat. Mendahulukan perintah makhluk daripada perintah Allah. Mendahulukan perintah makhluk daripada perintah Allah. Nah, ini termasuk syirik akbar, ya. Hati-hati bunda. Hari ini kita lihat anak-anak kita, siapa idolanya? Iya kan? Drakor, siapa tuh? Lee Min Ho, Pak Chuyung, apa lagi? Suyun Ko, entah apa-apa lah. Asal-asal sebut saya saja. Jadi nonton konser, pergi ke luar negeri, ke Singapura, balik malam dia habis uangnya 10 juta sampai ditinggalkannya sholat. Itu menunjukkan betapa besarnya lah betapa besarnya lah rasa cintanya kepada makhluk. Baik. Baik, paham ya bunda? Jangan sampai kita nonton Cristiano Ronaldo sampai tinggal sholat subuh. Ya, itu betapa. Ini Ustaz, mama saya lagi ajakan apa saya nih. Karena saya sholatnya telat, ini kan lagi bekerja di mampusnya seorang tidak azan, itu termasuk syirik. Enggak bunda, jadi sebenarnya kalau dia sampai melalaikan, itu melalaikan.
Lihat, bisa dilihat sebabnya Bunda. Karena kan syariat kita mengatur waktu sholat. Ada waktu utama dan kita boleh memilihnya selama waktu utama tersebut. Seperti umpamanya waktu asar sebelum matahari menguning. Itu kan masih waktu utama sholat asar. Tapi kalau sampai dia lakukan itu setelah matahari menguning, bagaimana? Itu sudah masuk kategori melalaikan. Lagi-lagi kan kita mendahulukan, oh Allah memberikan waktu utama. Tapi kalau ternyata setiap hari dia seperti itu menunjukkan bahwasanya betapa besarnya lah cintanya kepada makhluk. Karena uzur itu kan sesekali, bukan setiap hari Bunda. Uzur itu sesekali, bukan setiap hari. Masa setiap sholat dia? Hah? Termasuk belajar, pokoknya kita belajar seperti ini. Sholat datang. Tidak, Bunda. Karena kita belajar kan juga karena Allah. Jangan dibenturkan. Makanya kalau belajar, itu kan karena Allah. Kemudian syariat Allah untuk sholat juga ada. Maka laksanakan kedua-duanya. Makanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ditunda sholat. Supaya apa? Supaya para syekh-syekh itu sempurna menyampaikan ilmunya. Ditunda Bunda. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Tapi yang dibenturkan ini antara perintah manusia dengan perintah Allah. Kayak orang kesiangan Ustaz. Hah? Kayak orang yang suka kesiangan, sholat subuhnya misalnya ada sampai jam 6, itu gimana? Sama lah itu Bunda. Kalau pergi ke kantor, jam 7 pas. Bahkan jam 7 kurang udah di kantor dia Bunda. Tapi sholat nggak seperti itu. Itu menunjukkan betapa takutnya lah dia pada atasannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbenturan antara yang wajib dengan yang wajib Bunda, maka laksanakan kedua-duanya, jangan ada yang ditinggalkan. Sepanjang masih waktu utama, selesaikan dulu kajian. Kan kalau masih ditambah 5 menit, 10 menit, itu nggak ada masalah, karena masih mendapatkan waktu sholat. Di RJ begitu juga kan, di Masjid Raudhatul Jannah, orang semua sudah selesai sholat. Iya kan? Semua sudah selesai sholat, tetangga-tetangga mereka masih ngaji tuh. Karena mereka sepakat untuk mengakhirkan sholat Isya kan. Apalagi mengakhirkan sholat Isya itu termasuk sunnah kan. Ya. Kalau lagi ngaji misalnya Ustaz kan berhenti di ain kan Ustaz. Orang udah azan. Saya dibaca terus sampai ain tuh buat kita berhenti nggak azan nggak Ustaz. Nah, baiknya Bunda, mana yang harus didahulukan, maka waktukan, laksanakan ibadah itu pada waktunya. Maka caranya bagaimana? Jawab azan. Karena kan dapat kedua-duanya. Dia kalau dia melanjutkan pada ain, rugi dong. Bukan tidak boleh, tapi rugi. Dia tidak mendapatkan pahala menjawab azan. Tapi kalau dia jawab azan, setelah itu dia teruskan bacanya, kan dapat kedua-duanya. Itu sama halnya seperti orang sholat di waktu azan. Boleh. Allahu Akbar, langsung Bunda sholat di rumah. Boleh? Boleh kan, masuk waktu sholat. Tapi kan rugi. Harusnya dia dapat pahala menjawab azan, yang keutamaannya sangat besar sekali. Ya kan, kemudian dia sholat di situ. Yang dia tinggalkan apa? Syariat menjawab azan. Memang statusnya sunnah, tapi dia rugi, tidak mendapatkan kebaikan dari menjawab azan. Kenapa nggak dijawabnya azan itu sampai selesai baru sholat? Dapat kedua-duanya. Nah, ya jelas ya. Sama halnya, kenapa dia tinggalkan kajian gara-gara sholat? Padahal kajian itu sebentar lagi selesai, 5 menit. Akhirnya apa? Tak sempurna dia mendapatkan pahala majelis ilmu. Tapi di sisi lain dia sempurna sholatnya. Tinggal jadinya kan, ada salah satu yang ditinggalkan. Maka kalau masih waktu utama, nggak apa-apa lanjutkan kajian. Hanya saja adabnya berhenti ketika azan. Paham ya? Begitu azan, Allahu Akbar, diam dulu. Jawab. Setelah itu, la ilaha illallah, lanjutkan kajian. Agak 5 menit, 10 menit, setelah itu selesai. Tapi kalau sempat dilanjutkan sampai setengah jam,
Nah, itu bermasalah tuh. Ya. Baik, waktu sudah habis. Ya. Insya Allah akan kita sampaikan nanti. Berarti kita sudah masuk syirik mahabbah. Nanti kita akan lanjutkan syirik dalam doa. Ada namanya syirik dalam tawakal. Nanti akan kita bahas, benar. Ya. Baik. Jadi kesimpulannya, syirik itu dibagi kepada dua. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Konsekuensi dari syirik akbar, keluar dari Islam, terhapus seluruh amal, kekal di dalam neraka. Itu kalau dia tidak bertobat sampai akhir hayat. Sampai akhir hayatnya. Kalau syirik kecil, tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Kalau mati dalam kondisi melakukan syirik kecil itu bagaimana? Juga tetap ada kesempatan baginya untuk masuk ke dalam surga, bergantung pada amalannya. Ya. Nah, itu sudah pahamlah kita syirik kecil itu, walaupun belum kita bahas di buku ini ya. Riya, ujub, sum'ah, ya. Baik. Alhamdulillah. Di buku kita sampai halaman 24 ya. Nanti kita masuk syirik yang kedua, riya ya. Tandain Bunda ya. Di buku halaman 24 yang kedua. Jadi kesimpulannya gini Bunda. Syirik itu bukan tidak menyembah Allah. Dia sudah jelas syirik itu artinya membagi. Menyekutukan. Ya kan, membersamai. Jadi dia menyembah Allah, menyembah selain Allah. Kalau orang, mohon maaf, kalau Hindu dan Buddha itu yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang sama dengan kita. Paham ya Bunda? Tuhan yang sama dengan kita. Sekarang kan kita meyakini bahwasanya Tuhannya Yahudi, Nasrani dan umat Islam itu sama. Iya kan? Sekarang begini, Tuhannya kita, Tuhannya mereka itu yang disebut dengan Brahmana. Apakah itu yang ditujukan kepada Tuhannya kita? Kita nggak tahu. Andai kata sama, yang disembah mereka itu berarti orang-orang ya Hindu dan Buddha itu juga termasuk musyrik. Kalau Tuhannya sama, kan mereka, saya pernah melihat beberapa podcast antara Habib Ja'far dengan tokoh Hindu. Mereka mengatakan mereka meyakini adanya pencipta alam semesta ini yang Maha Esa. Nah, Esa itu kan diambil dari Hindu kan, bahasa Hindu. Tapi mereka menyembah dewa-dewa sebagai perantara untuk menyembah Allah. Kalau yang Esa itu ditujukan kepada Allah, berarti mereka syirik. Nah, ya kan? Nah, karena mereka menyembah Allah, menyembah selain Allah. Minta syafaat, datang-datang jauh-jauh ke kuburan Nabi, minta syafaat kepada Nabi, syirik. Semuanya itu Bunda meyakini bahwasanya ada. Bahkan meyakini yang meruqyah itu punya kekuatan super, itu syirik. Punya kekuatan super ya. Yang benar adalah yakini bahwa Allah yang menyembuhkanmu melalui wasilah ruqyah. Ya. Hari ini orang banyak salah nih. Akhirnya apa? Di antara bentuk syiriknya itu dia meyakini bahwasanya doa si fulan yang dikabulkan, doa saya tak dikabulkan. Dia menganggap bahwasanya orang itu punya kekuatan supranatural, sedangkan dia tidak. Padahal semua yang dipanjatkan oleh hamba-hamba Allah dalam berdoa itu diijabah oleh Allah sepanjang dia memenuhi beberapa syarat.
kalau berdoa di Raudhah itu wasilah sebagai Itu wasilah Bunda, itu kan tawasul, ya kan? Itu boleh. Ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.